Halo teman-teman, kembali lagi di acara podcast sehari-hari. Kali ini kita ada di series Tomat, Tobat, Kumat. Nah, tapi kita nggak tahu ya, gue kumat iso dicoret kan lebih baik ya seriesnya. Kali ini kita bersama Ustadz Abi. Mohon maaf bukan Ustadz, saya hanya orang biasa. Jadi kita backstory dulu ya, friend ya. Oke. Jadi aku ngerti awakmu itu kan kita teman MTS ya. Iya. Terus kita pernah seperguruan lah, sepengajian di Ustadz Pengajian. siapa dulu? Almarhum Ustadz Ghazali, beliau memang sudah wafat dari 2020-21 masih pandemi lah beliau. Memang saat itu mungkin selisih jarak berapa hari dari almarhumah Bu Nur. Bu Nur itu istrinya dari almarhum Ustadz Ghazali. Jadi hampir nggak beda jauh lah berapa hari, 3-4 hari beliau sudah Jadi wafat. kita pernah sepengajian lah ya di beliau dan Satu guru istilahnya, jadi satu atap. jadi gini, jadi aku pernah alim lah pada masanya. Kati masuk SMA kan dulu, terus pengen bisa masuk tes, akhirnya ngaji bareng kamu. Oh iya, pas Bi. itu kan tes iki ya, masuk Man 1 ya, Man 1 Malang, Telaga Mas. Nah terus kita berikan tema ini ya, kita pingin menyambut lah euforia bulan Ramadan ini, friend. Jadi Masih hari apa ya? Hari ketiga. ketiga day 3. Nah, mumpung kan masih asik-asiknya ini. Dan aku kan puasa Puasa lengkap, lah. belum bolong. Enggak lah, ngomongin lah. Puasa lah, Jadi aku ya. Jadi aku sudah menyiapkan pertanyaan ya. Iya. 3 pertanyaan sih sebenarnya Mas Bro. Jadi ini masih serius. Santai. Jadi aku pengen tanya. Jadi gimana caranya ini Ustadz Abi? Cara ningkatin iman waktu bulan Ramadan. Oke, so ini ya disclaimer dikit ya. Jadi memang kalau untuk persoalan bulan puasa ini kan banyak momen-momen atau hal yang memang kita nggak apa istilahnya macam-macam ya. Kalau dipikir-pikir itu bulan Ramadan ini memang sangat unik. Nah, memang unik dari kita melaksanakan apa namanya beberapa bulan-bulan yang lain dari 11 bulan. 1 bulan Ramadan ini ibaratnya kita kayak pramusim. Jadi keistimewaannya apa berarti itu? Ya, jadi keistimewaan memang ini selain bulan yang sangat agung, terus kita melaksanakan apa namanya kita berpuasa juga kita selalu apa namanya meningkatkan yang namanya keimanan dan ketakwaan. Itu sangat penting, benar. Itu memang sangat penting. Bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar kita apa ya, bukan apa istilahnya puasa, ya puasa, tapi bukan hanya sekedar menahan lapar, haus. Tapi apa? Kita menjaga yang namanya apa namanya? Kita menjaga yang namanya itu akhlak, perilaku ya. Terus apa namanya? Yang paling penting itu apa? Omongan. Itu yang sangat penting karena mohon maaf ya. Untuk seusia kita ini memang kalau kita ngomong kadang los sampai misu-misu. Nah, jadi bulan Ramadan ini apa ya? Momentum yang sangat pas untuk kita betul-betul menjaga yang namanya bicara. Kita menjaga mulut dengan baik itu seperti apa? Kita perbanyak dengan berzikir kah atau beritikaf atau mungkin ibadah-ibadah lain, mengaji seperti itu. Nah, jadi itu sangat penting sekali, salah satu hal yang bisa kita jadikan sebagai patokan bahwa rasa iman dan ketakwaan kita akan diuji dalam 1 bulan puasa ini sampai kita menuju ke hari kemenangan yakni hari Idul Fitri 1 Syawal. Dan apakah apa namanya berhenti sampai Ramadan? Enggak, akan terus lagi. Boleh nggak kalau nggak ikut puasa tapi ikut lebaran? Pertanyaan yang sering muncul ini Ustaz. Pertanyaan sering muncul. Boleh ikut apa namanya nggak ikut puasa? Ya kayak gini ya, ibaratnya kayak kita ini ibaratnya sederhana lah, sederhana. Lah, kita melaksanakan bulan apa namanya berpuasa di bulan Ramadan nilainya saya anggap 10 secara sempurna 10. Kalau kita tidak melaksanakannya kita akan apa? Setengahnya cuma 5 atau 4. Nah, jadi diumpamakan seperti itu. Jadi bulan Ramadan ini kan ibaratnya kan cuma apa ya? Seperti kalau kita Berarti kalau nggak Ramadan pahalanya berapa? Jadi kalau gini, Ramadan kali berapa? Bentar. Kalau Ramadan ini ibaratnya kan kita dapat undangan khusus. Undangan khusus. Dapat undangan khusus, benar. Karena apa? Kita kan nggak tahu apakah teman kita akan ketemu lagi. Oh iya, makanya ada teori orang-orang selalu berdoa semoga bisa bertemu di semoga, Ramadan berikutnya. Ya Allah, semoga kita bisa dipertemukan dalam bulan Ramadan tahun depan. Apalagi kita
ada beberapa fun fact ya, Sonta. Fun fact. Ada fun fact bahwa bulan Ramadan ini apalagi tahun 2026 kan kita merasa bahwa makin lama makin maju tanggalnya, ya kan? Jokowi kayak sorry. Enggak. Solo semakin maju. Enggak, jadi Oh, tanggalnya semakin maju. Oh ya katanya 2030 apa Ya. bahkan setahun 2 kali ya. ya Oh iya. tahun 2030 kita akan melaksanakan Gibran. salah satu momen yang krusial memang. Jadi itu kayak apa? Setahun 2 kali puasa. Jadi awal tahun sama akhir tahun itu salah satunya apa yang membuat kita merasa bahwa kok puasanya tambah maju, bukan maju ini ya, lain. Jalan. Bukan maju anaknya, bukan. Wes ya. Oleh kemas. Ya itulah pokoknya. Salah satunya apa? Kalau kita melihat dari kalender, kalau perbandingan kalender Masehi sama Hijriah, kalau kalender Masehi kan 1 tahun berapa hari? 365. 365. Kalau Kabisat 366. Oke. Kalau untuk kalendernya Hijriah itu jauh lebih cepat, beda 11 hari. Karena 1 tahun kalender Hijriah itu hanya 354 hari. Jadi memang waktunya selisih kurang lebih 11 hari. Makanya kita merasakan bahwa puasa kita tambah suwi, tambah maju. Nah, kayak ngono ku. Tadi sorry iki. Oke. Ustad. Iki tak breakdown-nya ambek sekalian tak tulis. Berarti misal di poin iki meningkatkan iman ini apa aja nih? Kita bikin poin per poin aja. Oke. Biar Kalau singkat. untuk meningkatkan iman sendiri memang salah satunya Nomor 1 basicnya. Nomor 1 basic sholat. Sholat dulu ya. Nah, sholat Oke. itu penting, Rek. Karena tiang agama. Nah, Oke. Ini 5 waktu lah ya. Sholat 5 waktu. Berarti perbaiki dulu yang bolong-bolong biasanya Ya. nanti Sing kebiasaan bolong-bolong, sing senengane apa sembayange gak jangkep, wae jangkepi lek ben poso iku wis waktu yang paling tepat, waktu yang pas untuk apa ya istilah meriset lah ya. meriset. Ya istilah meriset ini sebelumnya kita sering bolong terus karena hal-hal yang lain. Jadi jangan sampai soal ini bolong, sempatkan apa sesempit apapun waktu sempatkanlah. Karena sholat sama dengan tiang agama ya. Sholat yang agama betul. Oke. Sangat penting. Wajib lah ya. 5 Wajib. waktu. Nomor 2 apa berarti? Melakukan apa selain sholat ya itu ada yang namanya kita senantiasa apa berzikir kan setelah sholat kan zikir ya sholat zikir ya itu wes kayak satu kesatuan kita sholat selesai assalamualaikum habis itu kita berzikir sampai kita berdoa itu salah satu hal yang paling penting juga yang memang apa namanya bisa meningkatkan rasa iman kita jadi seperti itu. Terus selain itu apa? Yang paling penting yang sering kita lakukan di bulan Ramadan itu apa? Tadarus. Oh, tadarus. Tadarus itu apa namanya? Nah, aku gak kebiasaan baca Quran nih. Bahkan baca Quranmu masih terbata-bata. Gimana Ustaz? Persoalan memang apa ya? Terbata-bata atau enggak kan tergantung kita sendiri. Kalau kita memang niat dan mau baca Al-Qur'an pun monggo. Tapi apa namanya kita kalau misalkan kita memang kesulitan dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Aku pengen golek konco iki gawe ngoreksi gawe dampingi sama membaca iku gak apa-apa ngono lho. Misale mau misale dengan terpaksa diwian gak apa-apa ngono lho tapi kan apa namanya? Bulan Ramadan AI belum ada ya AI yang bisa membantu baca Qurannya. belum. Yes, kita dengan ChatGPT siapa Premium. lah. Dengan siapapun, dengan teman atau dengan keluarga, mungkin satu keluarga pengen bikin tadarus. Kalau nggak rantauan, nggak ada keluarga. Dia ngerantau, nggak ada keluarga. Teman pulang semua gitu. Lagi Ya liburan. mengusahakan, meskipun sendiri pun nggak masalah gitu loh. Meskipun dengan kondisi bacaan yang masih kurang bagus, kurang baik, ya apa namanya itu tetap bagian dari ibadah kita karena apa momentum Ramadan ini ada 3. Yang pertama itu Allah akan selalu memudahkan kita dalam melipat gandakan pahala itu yang pertama. Itu yang kedua itu Kali berapa itu? apa Kali berapa? ya banyak lah ya banyak nggak bisa menghitung wallahu alam ya. Oh, alam. Allah melipat gandakan semua kegiatan. Yang kedua suasananya mendukung. Suasana Mendukung. bulan Ramadan ini kan memang suasananya betul-betul mendukung sekali ya. Terutama dari sore lah, dari sore kita apa namanya kita ngabuburit, kita cari takjil buat buka sampai kita berbuka maghrib taraweh sampai malam itu suasananya betul-betul mendukung. Yang ketiga
kondisi perasaan kita, kondisi hati kita memang jauh lebih tenang, jauh lebih enak. Real sih, ini real. Ya, enak memang betul. Itu real itu teman-teman. Itu sangat sangat tenang, enak suasana Ramadan. Kalau kita sudah ibaratnya meninggalkan Ramadan rasanya kayak patah hati. Patah hati. Kayak patah hatinya lebih dari patah cinta. Ya. Kalau itu biasa. Bahkan gini, kalau ada yang mengatakan bahwa silakan kamu putus dengan pacarmu sebelum bulan Ramadan itu bagus. Hah? Bagus. Tapi setelah bulan Ramadan balikan? Enggak, terus saja. Ya ampun. Loh. Kan masih ada sisa-sisa perasaan itu, Bos. Kalau ada sisa perasaan, ya jangan pacaran. Minta restu orang tua langsung aja. Kan belum siap finansial. Nah, makanya kalau gini loh, kalau ibaratnya orang menjalin hubungan itu kan kudu siap sembarang kalir. Ya kan? Dari. Awak jomblo ngene iki. Sorry. Keempat. Kalau apa? Terus apa? Sedekah gitu mungkin. Sedekah boleh ya. Sedekah itu sangat penting juga kita berbagi-bagi, terutama kayak berbagi makanan dengan orang yang misalnya di pinggir jalan. Nah, katanya sedekah saat misalnya kita nggak puasa, tapi memberi orang makanan puasa itu pahalanya setara dengan orang berpuasa katanya. Itu benar nggak? Nah, itu iya. Teori nggak puasa. Iya, sebenarnya. Puasa wajib. Kan puasa kalau ini kan, kalau puasa Ramadan kan wajib kan? Wajib. Kalau nggak puasa ya jangan mengumbar bahwa kamu nggak puasa, apalagi yang kecuali sing halangan. Aku memahami perempuan banyak halangannya. Kaum laki-laki halanganmu opo? Males mokel. Halanganmu opo? Kamu nggak opo? Kamu iki sahur. Corong ngene iki. Awakmu iki wis diberikan kesempatan puasa full sampai sak wulan, tapi kamu gak memaksimalkan kesempatan itu, jangan sampai dibuat menyesal suatu hari ngono lho. Pokoknya maksimalkan waktu iki bulan Ramadan selama 1 bulan iki sampai hari terakhir puasa. Nanti ya puasanya bolong ya di ini lah. Oke, berarti kita breakdown ya. Berarti apa tadi, Mas? Dari buat klip nanti. Oke. Jelasin dikit kalau dan yang namanya cara meningkatkan cara meningkatkan keimanan ketakwaan selama kita berpuasa bulan Ramadan ya, terutama salah satunya kita sholat 5 waktu itu sangat wajib sebagai kita fondasi agama. Habis itu apa, kita kalau misalkan tidak ada halangan-halangan yang lain, traweh. Itu sangat, itu kan yang cuma muncul di bulan Ramadan aja, traweh, witir, full 23 rakaat, wis nggak pakai sampai 8 rakaat, wis 23 rakaat laksanakan. Kalau ada yang 11 rakaat, 23 kan macam-macam. 23 dan 11, yang 13 juga. Nah, itu tergantung dari tiap masjid atau tiap tempat lah, macam-macam. Nah, yang kedua itu kita selalu senantiasa berzikir ya. Setelah sholat kita berzikir, kita berdoa pada Allah, kita meminta apa semoga Allah akan memudahkan semua urusan. Nah, kayak gitu, semua urusan. Amin. Itu sangat penting. Belum selesai zikir. Habis itu kita sedekah ya, bersedekah, terutama kita berbagi makanan kepada orang yang sama-sama berpuasa. Itu sama-sama pahala yang sangat dimuliakan. Itu kita salah satunya meningkatkan yang namanya rasa sosial kita, salah satunya. Empati, simpati kita sangat meningkat lewat kita berbagi makanan dengan entah itu tetangga, entah itu kepada teman saudara. Dan dari itu sebenarnya nggak terpaut nominal ya, maksudnya walaupun kita ngasih es buah enggak. Jadi kita kalau berbagi itu kan nggak memandang jumlahnya berapa, yang penting kita memberikan dengan berniat bahwa ini sedekah saya, semoga Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik gitu. Semoga insya Allah. Amin ya Allah. Kan kita berdoa selalu. Ya, betul. Oke, mungkin cukup ya. Boleh ke pertanyaan kedua ya? Boleh, silakan. Apakah benar setan ini dibelenggu saat bulan Ramadan ini? Oke. Memang dalam riwayat atau hadis ya memang disebutkan bahwa setan ini kalau di bulan puasa kayak dibelenggu, kayak dikurung selama 1 bulan ini. Tapi kenapa kok masih ada ini, kalau ada sesuatu yang berbuat maksiat, hal-hal yang berbau maksiat atau apa gitu. Nah, kalau penjelasannya maling, mau lebaran jadi malah maling. Kalau penjelasannya gini, kalau
bayangin biasanya setan itu bisikan volumenya 100. Oke. Kalau Ramadan mungkin volumenya berkurang cuma 30. 70-nya kemana? Justru kan itu masih dikurung. Cuma suaranya ini masih ada, tapi kecil 30 gitu. Jadi nafsu kita sendiri itu masih ada. Gitu. Jadi cobaan-cobaan atau dugaan puasa kita itu banyak. Salah satunya apa? Bisikan-bisikan dari setan. Contohnya kalau misalkan dihasut teman untuk mokel. Iku sing sering terjadi. Ayo dihasut koncone mokel. Transaksi. Nah, iku wis nasi padang. Sing paling umum, wis paling umum mokel wis iku wis. Iku jadi jadi dimanfaatkan betul bulan puasa ini padahal gini. Kan kalau kita menyalahkan setan padahal kan kebiasaan buruk kita itu kan sudah sering terjadi selama 11 bulan. Ya kan? Kan kita beraktivitas sehari kan nggak jauh dari bisikan, entah itu bisikan jin popo. Nah, kan kalau kita menyalahkan setan terus, gimana kita berintrospeksi diri? Bener gitu juga sih. Karena itu kambing hitam. Ya, kan mengkambing hitamkan setan padahal setan iki fungsinya mbujui. Sing iso kontrol iki awakmu. Lek awakmu iso kontrol, lek awakmu iso njaga. Insya Allah aman, gak ono godaan-godaan liyane. Lek awakmu gak kuat ya awakmu kepengaruh setan. Ngono lho. Kalau sing ya kita pelajari ya sing ternyata katanya ada hablum apa ya bukan Hablumnya Allah. bukan itu sorry Apa? Bukan itu kan sing setan itu golongan manusia dan setan golongan jin ya. Katanya ada dua itu ya. Nah iya. Kalau setan golongan jin kita kan nggak kasat mata, nggak kelihatan, hanya biasanya lewat dari apa namanya secara nggak sengaja baik terdengar secara batin ataupun lewat bisikan-bisikan atau apa. Manusia ya iku secara fisik ketok kancamu cedekmu dhewe deloken niku Penggoda. ya iku godho iku iku luwih setan timbang setan. Setan iku lek insecure nduk menungso saiki rek. Waduh. Ayo. Setan itu luwih setan iku menungso. Menungso iku adalah makhluk fisik sing rumangsane kok setan tapi luwih setan ya. Oke. Kesenengane bojoki iku. Ngapusi dan lain-lain. Ngapusi lah, opo lah. Makanya setan insecure. Jadi jangan untuk dari Ustadz gimana apa biar nggak tergoda lah. Maksudnya katanya setan itu 100 volumenya 100 tapi menurun kan. Jadi gimana? Jangan nasihat untuk biar nggak tergoda. Dari bulan Ramadan ini kan semacam kayak bukti bahwa kadang kita ini apa ya? Kalau setan lagi lemah, kita ini masih susah berubah. Berarti PR terbesar itu, PR paling gedenya itu ada di diri kita sendiri, individu. Oke. Kan ceritanya setan kan dibelenggu, dikurung. Tapi kalau manusia nggak mau berubah, nggak mau introspeksi lebih baik, ya percuma gitu loh. Setan akan selalu membisiki kita meskipun dengan rasio volume yang lebih kecil. Malah kok sing ngencengno awake dhewe. Iya. Makanya kita berusaha untuk selalu apa? Tegak lurus. Kita selalu punya teguh pendirian yang kuat. Jadi nggak pelin-pelan. Oke. Nggak pelin-pelan, nggak A, nggak B. Jadi kalau kita punya keinginan, punya sesuatu A yo A, B yo B, jangan A ke B, B ke C. Nah, jadi manusia itu jangan pelin-pelan, wis lurus aja, punya teguh pendirian. Punya prinsip, izin ya. Izin. Nah, prinsip. King. Oke, kita lanjut aja. Terima kasih yang wejangannya untuk yang kedua. Sekarang pertanyaan ketiga. Ibarat sudah berbuat baik saat bulan Ramadan ya, tapi dia nggak bisa konsisten. Jadi setelah nanti Lebaran kambuh lagi gitu. Gimana tuh? Ramadan sudah selesai, sudah berjalan 30 hari, kita merayakan hari kemenangan, hari Raya Idul Fitri. Kita kembali ke settingan nol. Dari netral lagi lah istilahnya. Oke. Ini secara sederhana ya tadi ya, kalau bulan Ramadan kan kita punya level keimanan kita cuma 3 atau 4. Kita bulan Ramadan kita ngebus iman kita sampai 10 sampai sempurna. Tapi kalau yang bahayanya itu justru kalau tiba-tiba ketika kita sudah masuk bulan Syawal, bulan Idul Fitri, ngendor lagi. Karena ibaratnya bulan Ramadan aku wis mari, aku wis marekno kabeh wis, aku wis ngaji, wis ngene. Nah, caranya gimana? Selama sampean bulan Ramadan, apa kegiatan yang sering dilakukan? Kegiatan entah itu ibadah, entah itu apa yang sering dilakukan. Nah,
lakukan secara konsisten. Selain kegiatan-kegiatan wajib lah ya, wajib sholat ataupun kegiatan yang lain, zikir atau sedekah. Nah itu kegiatan sunnah ya. Jadi kalau misalkan aku konsisten baca Quran ben poso Ramadan, tapi aku pengen terus nama mesio wis hari raya ngono lho. Itu salah satu contohnya. Itu salah satu contoh penting yang bisa membuat kita akan terus konsisten meskipun sudah selesai berpuasanya, dan bisa jadi kita akan bertemu dengan bulan puasa yang akan datang dalam kondisi yang masih tetap sama gitu loh. Nah, kalau polanya gini Mas ya. Oke. Jadi kan sebelum puasa. Sebelum puasa dia udah punya niat, aku pengen berubah saat bulan puasa. Oke. Jeder. Tapi pas bulan puasa ini mari kan kok mesti wis gak ono niat, mesti ibarat kan teman-teman udah closingan. Berarti kan wis ono niat sak gurunge puasa iku pancen nakal ibarat ya. Iya. Terus puasa marandek sik. Berarti ono niat mari puasa langsung jeder, langsung Langsung balik mana? Ini kudu. Ya itu. Apa? Paham. Jadi kayak apa ya? Ibaratnya orang kita berpuasa itu apa ya ibaratnya? Jadi tapi nggak apa-apa kan mesti. Dia terpaksa karena Ramadan dia nggak. Sebelum puasa iku dekne wis sembarang kali wis. Tapi karena puasa dia memaksa itu, tapi ya wis lah mari poso langsung balik berpuasa. Nakal. Puasa apa jenenge? Di rada-rada kendo titik. Rada ngendo maksudnya nakale ngendo diunggahne. Wah. Jadi koyo berkurang ngono. Tapi kalau wis mari balik mana iku wis ikut dengan ono niatan kesadaran. Kan aku udah bilang ya, aku udah bilang bahwa yang bisa mengontrol nafsu kita itu hanya diri sendiri. Hidayah, teori hidayah. Ya enggak ya, itu diri sendiri ya hidayah. Hidayah itu kan muncul dari penguasai kita sendiri kan, maksudnya itu kita kembalikan bahwa kalau selama kita bisa menjaga diri sendiri, maksudnya itu menjaga dari hawa nafsu, menjaga dari hal yang enggak baik, itu kan akan selalu terkontrol, terjaga. Wis kalau memang ini ya ini wis enggak terlalu enggak melenceng kemana-mana gitu loh. Jadi dengan posisi kita bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah, itu benar. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dari makhluk-makhluk yang lain. Manusia itu punya akal, pikiran, dan bisa menjaga hawa nafsu. Kalau makhluk-makhluk lain kan cuma punya pikiran aja, tapi akalnya pun nggak ada. Jadi betul-betul dikontrol dengan baik, terus dimanfaatkan dengan baik ya. Selama kita tidak salah satunya biasanya kan yang sering terjadi kan pengaruh teman atau pengaruh lingkungan, itu sering terjadi Rek. Sama kalau kita bisa mengontrol, menjaga, itu semuanya bakal aman-aman aja lah, nggak akan terpengaruh. Kecuali kalau iman kita lemah, misalkan iman kita lemah, gampang terpengaruh, gampang ke distract orang. Nah itu tapi kan ada teori orang pengen mencoba hal baru, misalnya. Mencoba hal baru tapi yang baik. Kalau mencoba hal baru yang buruk jangan ditiru, jangan dicoba gitu loh. Intinya seperti itu. Selama manusia bisa menjaganya, selama manusia bisa mengontrol dengan baik, insya Allah nggak akan mudah terpengaruh gitu loh. Dan itu ya kita bedanya sama binatang itu ya, kita punya akal, kita bisa mengontrol diri gitu. Kalau makhluk-makhluk lain kan seumpama dengan makhluk entah itu hewan atau apa, hewan itu kan mereka secara fisik ya punya secara fisik ya hewan seperti umumnya, cuma mereka hanya berpikiran bahwa ini nafsu saja ya, mereka cuma memberikan makan, minum, dan tidur. Oke, jadi ya semoga kita bisa menjalani ya Ramadan ini dengan baik lah ya maksudnya. Masih terkait ini tadi ya. Semoga kita bisa menjalani puasa selama 1 bulan ini tanpa halangan apapun, kita melaksanakan dengan baik. Terus kita kalau nggak ada halangan apapun melaksanakan semacam traweh witir itu cuma ada di bulan Ramadan aja, tadarus habis traweh gitu. Itu salah satu kebaikan atau rasa syukur kita dalam menyambut bulan Ramadan. Dan semoga kebaikan sing wis dilakukan misalnya selama bulan Ramadan gini-gini gue lanjut ya nih. Iku. Dan jangan berhenti sampai situ. Berhenti. Itu harus terus meskipun sampean sudah
konsisten. memasuki bulan Syawal, bulan sampai menjelang Muharram lagi, menjelang tahun baru Islam nanti teruskan.